Mu Chen cukup mengalami kesulitan 1 vs 3, meskipun begitu hatinya tidak gentar, Ki Trinity mampu membantunya melawan Raja Iblis. Namun ternyata dia juga lengah, satu Raja Iblis melakukan transformasi dalam telur darah membuatnya naik pangkat dari Raja Iblis menjadi Kaisar Iblis. Haha, entahlah macam apa konsep iblis ini, bisa naik pangkat dengan menjadi telur. Pertempuran antara Tuanmu dan Raja Iblis Darah. Saat hujan berdarah turun di antara langit dan bumi, semua orang diam. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Blood Demon King sebelumnya begitu kuat sehingga dia berhasil membuang Mu Chen yang tak terhentikan hanya dengan setetes darahnya. Dihadapkan dengan kekuatan yang tidak dapat diatasi ini, para master di antara penduduk asli tidak dapat mengumpulkan banyak semangat juang. Jika Mu Chen dikalahkan hari ini, mungkin mereka akan bunuh diri. Bagaimanapun, mereka akan bebas. Saat penduduk asli terpana oleh tampilan kekuatan Raja Iblis Darah, kekacauan di Gunung Iblis Darah meledak menjadi sorak-sorai pada penampilan Raja Iblis Darah. Meskipun banyak Raja Iblis Darah telah terbunuh, keberadaan Raja Iblis Darah saja sudah cukup untuk memastikan kelangsungan hidup suku Darah Iblis. Mu Chen mengabaikan sorak-sorai, karena tatapan dinginnya tertuju pada Raja Iblis Darah, yang berdiri di tengah hujan berdarah. Ledakan. Saat Mu Chen menginjak kakinya, tubuhnya bangkit dan jutaan cahaya spiritual bersinar seperti matahari yang terik. Di belakangnya, para Mu Chen hitam dan putih buru-buru mengikuti, dan mereka bertiga berlari menuju Blood Demon King. Mengaum. Saat tubuh Mu Chen bergetar, roh naga sejati muncul. Itu kemudian meraung dan bergabung dengan tubuh Mu Chen, sementara sisik naga bisa terlihat muncul di tubuhnya, membungkusnya seperti selembar baju besi. Sepasang sayap Phoenix memanjang dari punggung Mu Chen. Saat Mu Chen mengepakkan sayapnya, hembusan angin yang kuat langsung merobek ruang. Sebelum pertempuran besar ini, Mu Chen telah mengkalibrasi roh naga sejati dan Phoenix untuk bergabung dengan sempurna dengan tubuhnya, sehingga memaksimalkan kekuatan tempurnya. Suara mendesing. Mu Chen memimpin, langsung muncul di depan Raja Iblis Darah. Cahaya spiritual kemudian berkumpul di tinjunya, dan saat memadat, itu membentuk lapisan kristal roh. Pukulan ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, dan bahkan pemimpin dari Blood Demon Lord meringkuk di hadapannya. Namun, Raja Iblis Darah hanya melihatnya dengan merendahkan. Dia mengulurkan telapak tangan putih tipisnya dan dengan lembut menepuk tangan Mu Chen. Bang! Tabrakan tangan mereka terdengar seperti tabrakan antara dua benda logam. Mu Chen tampak seolah-olah dia telah menerima pukulan besar saat dia jatuh ke tanah seperti meteorit jatuh. Sementara Mu Chen mengalihkan perhatian Raja Iblis Darah, hitam dan putih Mu Chen bertindak secara bersamaan. Telapak tangan energi spiritual mereka menembus ruang dan mendarat dengan berat di punggung Raja Iblis Darah. Anehnya, pukulan serentak yang kuat seperti itu bahkan tidak mempengaruhi Raja Iblis Darah sama sekali. Matanya menyala-nyala, dan sinar darah yang kejam meluncur dari belakangnya. Jatuh, jatuh. Mu Chen hitam dan putih terlempar ke belakang oleh kekuatan sinar darah, merobohkan dua gunung saat mereka pergi. Upaya gabungan Mu Chen dan dua klonnya telah dikalahkan hanya dalam waktu singkat, menyebabkan luka berat pada mereka semua. Raja Iblis memang tak terkalahkan. Berdiri di atas kepala mereka, Raja Iblis Darah menatap kawah tempat Mu Chen baru saja mendarat. Matanya berkedip saat dia menunjuk ke arah Mu Chen. Ledakan. Aliran sinar darah keluar dari ujung jarinya dan meluas dengan angin, berubah menjadi ular piton merah raksasa. Ular piton itu terlihat ganas dan brutal. Jatuh. Setelah ular piton raksasa itu bergegas ke kawah yang dalam, terdengar suara teredam. Pada saat berikutnya, dengan kilatan cahaya merah, ular piton raksasa berwarna merah darah itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Di udara, Raja Iblis Darah menyempitkan pandangannya. Semangat juang yang luar biasa terpancar dari kawah, sementara ribuan sosok perlahan bangkit darinya. Siluet Mu Chen bisa dilihat di antara pasukan sosok ini, yang dikelilingi oleh semangat juang yang besar. Rasanya seperti lautan tak berujung berputar di sekelilingnya dan pasukan berubah menjadi semangat bertarung. Suara berat Mu Chen terdengar. Pada saat itu, ribuan pejuang dari tentara naga misterius mengeluarkan teriakan nyaring secara serempak, dan di saat berikutnya, jutaan cahaya dari roh pejuang naik ke udara, kemudian berkumpul menjadi roh petarung naga yang sangat besar. Kali ini, Mu Chen telah mengerahkan 6.000 tentara dari tentara naga misteri, yang hampir maksimum yang bisa dia kendalikan.
Terlebih lagi, dan semangat juang naga misterius bisa menjadi bumerang baginya. Dengan demikian, semangat juang ini lebih kuat dari sebelumnya. Mengaum, roh pertarungan naga meraung, dan dengan gelombang semangat juangnya, ia menyerang Raja Iblis Darah dengan keras. Cakarnya sangat besar, mereka menutupi langit saat mereka menghantam Raja Iblis Darah. Ruang di bawah cakar besar itu menutup dengan cepat saat Raja Iblis Darah menatap mereka dan mengangkat telapak tangannya. Sinar darah menyatu, membuat telapak tangannya mengembang secara eksponensial. Dia kemudian memukul cakar naga dan mulai bergulat dengan naga itu. Ledakan, badai dahsyat mengamuk di atas mereka, menggelapkan seluruh langit. Mengaum, saat badai terus mengamuk, roh pertarungan naga mengeluarkan raungan besar, dan tubuhnya yang besar terlempar keluar. Pada saat yang sama, tubuh Raja Iblis Darah juga bergetar saat dia mundur beberapa langkah. Melihat ini, murid Mu Chen berkontraksi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis Darah hanya akan mundur beberapa langkah di hadapan semangat juangnya yang luar biasa. Mu Overlord, Anda harus menggunakan 10.000 tentara dari tentara naga misteri untuk bersaing dengan Raja Iblis ini. Jiang Long, Jenderal Tentara Misteri Naga, berkata dengan suara yang dalam, sambil berdiri di belakang Mu Chen. Setelah mendengar ini, Mu Chen mengerutkan bibirnya. Jauh di lubuk hatinya, Mu Chen tahu bahwa mengendalikan 6.000 tentara dari tentara naga misteri sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Jika dia mencoba untuk mengontrol lebih banyak, semangat juang akan berbalik padanya. Kemudian, dia akan dikalahkan, bahkan tanpa perlu Raja Iblis Darah untuk menyerang. Perbedaan kekuatan antara Mu Chen dan Raja Iblis sudah jelas. Di langit, Raja Iblis Darah menstabilkan dirinya dan menatap Mu Chen dengan tatapan berdarahnya. Kamu punya beberapa trik di lengan bajumu. Tidak heran jika Anda menyulitkan suku darah iblis. Namun demikian, tidak peduli berapa banyak trik yang Anda gunakan, Anda tidak akan pernah bisa menutupi perbedaan kami. Petik 2. Saat dia berhenti berbicara, Raja Iblis Darah membuka mulutnya dan mulai menyerap semua yang ada di dekatnya. Kekuatan hisap energinya sangat menakutkan. Itu seperti lubang hitam, merobek langit dan bumi. Sebagian besar kekuatan hisap diarahkan ke roh pertarungan naga. Dengan demikian, Mu Chen menyadari bahwa perlawanan akan sia-sia, karena roh pertarungan naga tidak cocok untuk penyedotan. Karena itu, naga itu akhirnya ditelan utuh oleh Raja Iblis Darah. 6.000 tentara dari tentara naga misterius mengeluarkan darah setelah roh pertarungan naga ditelan. Mereka semua terluka parah. Menonton ini dengan ekspresi gelap, Mu Chen berbalik ke arah Jiang Long dan berkata, kamu harus mundur. Mu Overlord, harap berhati-hati, kata Jiang Long dengan perasaan bersalah. Tapi, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa menawarkan bantuan lagi, karena tentara naga misteri telah menderita luka serius. Jadi, dengan lambaian tangannya, dia memimpin pasukannya mundur. Berdiri di atas langit, Blood Demon King menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh saat dia bertanya, trik apa lagi yang kamu miliki? Sekarang, hibur aku dengan mereka, maka mungkin aku akan membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Petik 2. Mu Chen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Raja Iblis secara langsung. Baru sekarang dia menyadari betapa kuatnya Raja Iblis sebenarnya. Meskipun Mu Chen memiliki banyak trik, di depan tingkat kedaulatan ini, dia jelas akan dikalahkan. Mungkin aku tidak punya pilihan selain mencoba trik itu, Mu Chen bergumam pelan sambil perlahan menutup matanya. Jubah di sekitar tubuhnya secara bertahap berhenti bergerak, kemudian menempel di tubuhnya, menjadi tidak bergerak, bahkan dengan angin kencang. Raja Iblis Darah memandang Mu Chen dan tersenyum dingin. Dia kemudian menyilangkan lengannya, tanpa niat untuk mengganggu. Bagaimanapun, dia yakin bahwa trik apapun yang digunakan Mu Chen, mereka masih belum cukup untuk mengatasi celah kekuasaan mereka. Suara angin dan hujan berangsur-angsur menghilang saat Mu Chen menutup matanya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di bumi, berdiri dengan tenang. Pikiran batinnya tenang. Dia bahkan sepertinya untuk sesaat melupakan kehadiran Raja Iblis Darah sepenuhnya. Keadaan halus ini berlangsung untuk periode waktu yang tidak ditentukan sebelum tiba-tiba, Mu Chen merasakan dua riak kecil. Riak ini sepertinya semakin kuat. Kemudian, akhirnya, dua cahaya spiritual muncul perlahan. Manifestasi dari roh sejati, di tengah keheningan, gumaman rendah terdengar. Saat suara itu berhenti, dua cahaya spiritual bersinar terang saat dua sosok muncul.
Itu adalah Mu Chen hitam dan putih. Namun, ini bukanlah manifestasi nyata dari keduanya, melainkan dua roh nyata pada inti dari manifestasi tersebut. Kembali ketika Mu Chen telah menguasai Qi ke dalam Tritunggal, dua roh nyata ini telah terlepas dari tubuhnya dan bermanifestasi. Di masa lalu, Mu Chen tidak bisa merasakan kehadiran roh asli dari dua manifestasinya. Tapi, selama berada di pavilion, dia terinspirasi oleh praktik yang ditinggalkan Kaisar Surgawi. Jadi, meski dia samar-samar bisa merasakan kehadirannya, itu masih terlalu kabur dan berkabut. Tapi, pada saat ini, dalam menghadapi kematian, Mu Chen akhirnya berhasil memanggil dua roh nyata. Untuk bergabung dengan roh asli, adalah tingkat 3 persatuan. Mu Chen bergumam saat dua roh nyata terbang ke arahnya, lalu menyatu dengannya. Di dunia fisik, Mu Chen hitam dan putih muncul di depan Mu Chen, melangkah maju, lalu masuk ke tubuh Mu Chen. Pada saat itu, dua perwujudan itu lenyap. Saat Mu Chen perlahan membuka matanya, cahaya spiritual berenang dalam tatapan gelapnya dan kekuatan yang tak terlukiskan terpancar dari setiap gerakannya, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Jubahnya yang tidak bergerak juga mulai bergerak saat ini, meskipun tidak ada angin. Saat dia berdiri di langit, Raja Iblis Darah memandang Mu Chen yang berubah. Dia memiliki kilatan aneh di matanya, tapi segera, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, akhirnya, bersenang-senang. Qi menjadi Trinity, tingkat Triunion. Di atas langit, Mu Chen berdiri di udara. Cahaya roh beriak di tatapannya yang dalam. Cahaya roh yang hampir tampak padat berkumpul di permukaan tubuhnya, membungkusnya seperti kaos yang terbuat dari cahaya roh. Meskipun dia tidak memancarkan aura yang kuat, saat Mu Chen membuka matanya, semua orang bisa merasakan kekuatan menerobos aura iblis Raja Iblis Darah, perlahan naik. Meski auranya tidak sekuat milik Raja Iblis Darah, kekuatannya masih menakjubkan, seperti pilar raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, tak tergoyahkan bahkan oleh angin kencang. Mu Chen menunduk dan perlahan mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan energi spiritual yang sangat besar mengalir terus-menerus di tubuhnya seperti banjir. Bahkan daging, darah, dan tulangnya menunjukkan tanda-tanda kristalisasi karena energi spiritual begitu agung sehingga tidak dapat dikunci di dalam tubuhnya. Sungguh kuat, cahaya roh di mata Mu Chen berkedip, dan dia dalam hati tersentak kagum. Dia tidak menyangka bahwa ranah kedua Qi ke Trinity akan begitu kuat. Begitu dia bergabung dengan perwujudannya, kekuatannya meningkat secara drastis. Jika dia telah melawan mantan pemimpin Blood Demonic Lord dalam kondisinya saat ini, hanya satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkannya. Energi spiritual yang sangat besar di tubuhnya meletus terus-menerus seperti gunung berapi. Mu Chen mengangkat kepalanya, tatapannya yang menantang tertuju pada Raja Iblis Darah. Pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya dan ruangnya retak. Tiba-tiba, sosoknya muncul di belakang Raja Iblis Darah seperti hantu. Dia membuka telapak tangannya, memutar pergelangan tangannya, dan dengan kasar menamparkan ke bawah. Seluruh telapak tangan tampak berubah menjadi telapak giok putih, bersinar dengan cahaya roh. Telapak tangannya bersinar seolah-olah berisi langit malam. Namun, ketika telapak tangan yang begitu indah jatuh, ribuan mil bumi di bawahnya langsung runtuh, dan jejak telapak tangan yang sangat besar tertinggal di bumi. Kekuatan tamparan itu sangat menghancurkan. Namun, saat telapak tangan giok putih hendak menyentuh tanah, Raja Iblis Darah tersenyum tipis dan membalas dengan tamparan. Segera, telapak tangannya berubah menjadi warna merah darah, seolah itu dibuat dari batu giok merah. Telapak tangan berdesir lewat, dan udara tiba-tiba tercium bau racun darah. Ledakan, kedua telapak tangan itu berbenturan di langit. Pada saat tabrakan, cahaya merah dan cahaya putih langsung menyelimuti separuh langit. Pada titik tabrakan, dunia terlihat seperti terbagi menjadi dua. Dua gelombang energi yang menakutkan meledak, dan dampaknya menghantam Mu Chen dan Raja Iblis Darah. Yang pertama terlempar ke belakang sementara yang terakhir juga didorong mundur selusin langkah. Raja Iblis Darah langsung menetralkan kekuatan dampaknya. Dia menatap Mu Chen dengan mata merahnya, dan senyum kejam muncul di wajahnya. Tidak buruk, Anda tidak mengecewakan. Akhirnya, Anda memiliki sedikit kekuatan yang dibutuhkan untuk berhadapan langsung dengan saya. Hanya kekuatan yang begitu kuat yang dapat membuat esensi darah Anda lebih murni. Ketika saya menelan esensi darah Anda, saya akan dapat mengatasi beberapa efek samping yang disebabkan oleh kelahiran dini saya.
Hahaha. Tawa keras Raja Iblis Darah bergema di langit. Dia segera membuka mulutnya, dan sungai berdarah menyembur keluar. Sungai merah mengeluarkan aura berdarah yang menakutkan, seolah itu adalah benda paling kotor di bumi. Segala sesuatu yang menyentuhnya akan berubah menjadi genangan darah. Karena mangsanya sudah cukup enak, sudah waktunya aku makan. Sungai darah pengorosi roh. Diiringi tawa Raja Iblis Darah, sungai darah meraung dan menyapu ke arah Mu Chen. Mu Chen menatap sungai darah yang menderu ke arahnya, dan matanya terfokus. Dia bisa merasakan kekuatan erosi yang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Jika dia jatuh ke dalamnya, bahkan dalam kondisinya saat ini, dia akan menderita luka serius. Makanya, dia tidak berani menunda. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya roh yang tak terbatas terkondensasi di belakangnya dan dengan cepat berubah menjadi tubuh emas abadi. Tubuh emas abadi ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya ukurannya yang bertambah, cahaya keunguan keemasan yang mengelilinginya juga sangat terang, membuatnya terlihat seperti matahari ungu. Mu Chen bertepuk tangan, dan dewa abadi dewa keunguan terwujud di tubuh emas abadi. Dalam hitungan detik, 300 dewa abadi rune muncul di langit. Karena peningkatan kekuatan mengikuti Tri-Union level, Immortal God Runes yang dibuat oleh Mu Chen juga meningkat, berdengung. 300 dewa abadi rune melonjak ke langit dan akhirnya terkondensasi di langit di atas Mu Chen sambil memancarkan sinar cahaya keunguan keemasan dan membentuk labu emas keunguan seukuran telapak tangan. Mu Chen membuat segel dengan satu tangan dan berteriak, "Labu emas abadi, habisi dia." Labu terbalik, cahaya keemasan bersinar dari mulut labu, dan kekuatan isap yang kuat meledak. Sungai darah yang menderu-deru mulai bergetar hebat di hadapan kekuatan hisap ini. Setelah jalan buntu, ia melawan arusnya dan tersedot langsung ke dalam labu emas keunguan. Raja Iblis Darah melihat sungai darah tersedot ke dalam labu emas keunguan, dan matanya bersinar. Dengan terengah-engah, dia akan membuat aliran darah melepaskan kekuatannya dan meledakkan labu dari dalam. Namun, saat dia akan melakukannya, Mu Chen melambaikan tangannya, dan labu emas keunguan naik ke langit. Pada saat berikutnya, labu telah membuat celah di kehampaan dan menghilang ke udara tipis. Ketika labu menghilang ke dalam kehampaan saat membawa aliran darah, Mu Chen dan Raja Iblis Darah segera kehilangan koneksi dengan mereka. Lagi pula kau cukup pintar. Raja Iblis Darah menyipitkan matanya, dan sinar darah di tatapannya menyala. Menatap Mu Chen, dia menyeringai. Dia jelas tidak menyangka bahwa Mu Chen akan menggunakan taktik ini untuk mengungkap sungai darahnya. Kamu merayuku. Mu Chen tanpa ekspresi. Meskipun dia telah menetralkan serangan Raja Iblis Darah, dia tetap serius. Dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan Blood Demon King dengan bantuan Tri-Union level, tapi dia sadar bahwa ini tidak berarti dia memiliki kualifikasi untuk mengalahkan Blood Demon King. Raja Iblis sejati masih terlalu kuat untuknya. Kalau begitu biarkan aku melihat berapa lama tikus kecil sepertimu bisa bertahan. Rambut putih Raja Iblis Darah menari tertiup angin, dan dia tersenyum dingin. Dia segera menggigit ujung jarinya dan menggambar pola di udara. Setelah beberapa saat, rune darah melayang di depannya. Rune itu bergerak dengan gelisah saat aura kuat terpancar dari dalamnya. Rune itu tampaknya telah menyegel hantu pemarah yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus mengeluarkan jeritan mengerikan. Melihat rune, mata Mu Chen menyipit, merasakan ancaman kuat darinya. Raja Iblis Darah menyeringai dan mengarahkan jarinya. Rune darah tiba-tiba naik dan menghilang ke bagian tertinggi dari langit. Tak lama kemudian, semua orang memperhatikan bahwa langit mulai gelap. Banyak awan darah tiba-tiba berkumpul di titik tertinggi di langit, menyelimuti area seluas hampir 1 juta mil persegi. Awan darah tebal bergesekan satu sama lain dan mengeluarkan suara guntur sedih yang menggema di antara langit dan bumi. Seluruh dunia gemetar di bawah serangan guntur. Tubuh Mu Chen menegang. Rasa dingin mengelilinginya, dan ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Raja Iblis Darah menatap Mu Chen dengan tatapan menghina, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyatukan telapak tangannya. Suaranya, acuh tak acuh seperti dewa kehancuran, bergema di antara langit dan bumi. Guntur berdarah. Ledakan. Guntur menggelegar dari dalam awan darah yang kuat. Pada saat berikutnya, petir merah darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan bergegas menuju Mu Chen. Setiap petir darah adalah kekuatan penghancur. Saat itu terjadi, langit dan bumi bergetar. Mata Mu Chen menyipit saat menyaksikan adegan ini.
Dia tidak berani ragu dan langsung berteriak keras. Tubuh emas abadi di belakangnya bersinar dengan jutaan sinar cahaya kemasan. Sinar-sinar ini berkumpul dan secara bertahap membentuk teratai emas keunguan yang besar. Teratai emas abadi. Dengan suara rendah, lotus emas abadi keunguan dengan cepat menutup dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Dihadapkan dengan serangan mengerikan dari Blood Demon King, Mu Chen tidak ragu untuk menggunakan pertahanan terkuatnya. Bang! Guntur darah yang tak terhitung jumlahnya mendarat, dengan liar menghantam Immortal Golden Lotus. Di kejauhan, bayi susu dan tuan dari penduduk asli melihat petir yang merusak, hancur. Setiap baut memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi, dan semua baut itu menyerang Mu Chen dengan liar. Tidak ada yang tahu apakah Mu Chen bisa menahan serangan yang mengerikan ini. Menguasai, bayi susu mengepalkan tinjunya dan menggigit bibir merahnya. Dia menatap tempat yang sedang dibombardir oleh langit yang penuh dengan petir darah. Dia tahu bahwa jika teratai emas retak, bahkan Mu Chen akan dihancurkan oleh petir itu. Ledakan, guntur bergemuruh berlanjut, bumi bergetar, dan suara gemuruh berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, awan darah mulai menghilang, dan suara guntur melemah. Semua orang melihat ke titik di mana petir darah telah menghilang. Saat guntur dan kilat menghilang, teratai emas keunguan raksasa perlahan muncul di antara langit dan bumi. Itu tertutup bekas luka bakar, dan cahayanya yang keunguan keemasan redup. Berderak, di atas teratai raksasa, retakan muncul, dan tiba-tiba meledak. Jauh di atas, Raja Iblis Darah juga melihat ke dalam teratai emas keunguan raksasa dengan tatapan menyempit. Tatapannya menajam ketika dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda Mu Chen di dalam. Ulat sutra emas berganti kulit. Terkejut, Raja Iblis Darah mengangkat alisnya. Ledakan. Tiba-tiba, dia secara intuitif mendongak. Lapisan awan tersebar, dan menara kristal besar terbang, turun dari langit, dan dengan cepat menyelimuti dirinya. Kecerdasan terakhir. Kaisar Iblis Darah berdiri di dalam pagoda kristal besar, matanya menyipit saat dia melihat sekelilingnya. Namun, ekspresi wajahnya tetap tidak bergerak dan acuh tak acuh. Ruang yang tidak jauh bergetar saat sosok Mu Chen juga muncul. Dia menatap sosok Kaisar Iblis Darah, wajahnya yang tegas juga tanpa ekspresi. Anda benar-benar menahan guntur roh Iblis Darah saya, Kaisar Iblis Darah menembak Mu Chen dengan senyum tipis dan tampaknya sedikit kagum. Bagaimanapun, serangannya bisa membuat siapapun di bawah level Kaisar Iblis berubah menjadi debu dengan segera. Tapi, tanpa diduga, Mu Chen selamat. Mata berdarah Kaisar Iblis Darah secara bertahap melirik tubuh Mu Chen dan mengukurnya. Kondensasi sinar darah itu tampak seolah-olah bisa merobek lubang di seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, karena dia tidak bisa menahan senyum aneh di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, sepertinya Blood Fiend Spirit Thunder saya tidak benar-benar berpengaruh kamu." Mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen menyipit. Dia kemudian segera mengangkat bahunya tanpa daya. Pada saat itu, cahaya spiritual di sekitarnya berfluktuasi, dan di dalam tubuhnya, dua berkas cahaya menghilang, kemudian muncul kembali dengan samar, seolah-olah akan meninggalkan tubuh fisiknya. Kedua balok itu adalah dua inkarnasi yang dia selaraskan di dalam tubuhnya. Dia baru mulai mengontrol tingkat reunionnya. Jadi, itu belum diselaraskan dengan sempurna. Selain itu, dia sebelumnya sangat terkejut oleh Blood Thunder sehingga dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan integrasi itu, jadi dia perlahan-lahan melepaskannya. Begitu dia terlepas dari keadaan itu, kekuatan tempurnya pasti akan berkurang. Pada saat itu, jika dia ingin menghadapi Kaisar Iblis Darah, itu hampir mustahil. Kaisar Iblis Darah jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia hanya memeluk tubuhnya dan menatap Mu Chen dengan mengejek. Seolah-olah dia ingin melihat bagaimana dia akan berjuang dalam perjuangan terakhirnya. Kaisar Iblis benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Merasakan tatapan mengejek Kaisar Iblis Darah, Mu Chen hanya bisa menghela nafas. Beberapa tahun terakhir ini, Mu Chen telah menghadapi banyak lawan yang kuat, tetapi hanya ada beberapa kali seperti ini, di mana bahkan jika dia menggunakan semua keterampilannya, dia masih tidak bisa menang. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, tetapi dia malah secara bertahap dipaksa ke dalam keadaan yang sangat berbahaya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada celah besar yang tak terlukiskan antara level penguasa bumi dan surgawi. Jika berita tentang dia berdiri di sini melawan Kaisar Iblis dikirim kembali ke dunia 1000 besar, itu akan menyebabkan keributan.
Bagaimanapun, dalam kondisi normal, penguasa bumi lengkap yang menghadapi penguasa surgawi harus menghasilkan akhir yang pasti dan mudah dibunuh. Tapi, dalam kasus Mu Chen, tampaknya dia masih bisa dengan ganas melawan Kaisar Iblis ke langkah ini, yang dengan sendirinya sudah menjadi sesuatu yang tampaknya merupakan keajaiban. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Iblis Darah, lalu bergumam, jika ini masalahnya, maka aku hanya bisa menggunakan semua energiku untuk sementara menjebak orang ini sebelum inkarnasi benar-benar meninggalkan tubuhku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia sama sekali tidak ragu-ragu, tetapi segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Ledakan, pagoda kristal besar bergetar, dan di dindingnya, 8 golem muncul secara bertahap. Sosok jahat mereka menyebabkan aura berbahaya meresap ke dalam pagoda saat mereka muncul. Saat Kaisar Iblis Darah melihat 8 golem, wajah tanpa ekspresi sebelumnya berubah tiba-tiba. Ini karena dia merasakan gelombang kekuatan iblis datang dari golem itu. Golem ini dimurnikan menggunakan Kaisar Iblis sebagai jenis bahan dasar. Kaisar Iblis Darah menyipitkan matanya saat dia bertanya. Golem ini jelas memiliki sisa kekuatan iblis yang telah disimpan sebelum kematian mereka. Dia bisa merasakan bahwa mereka bahkan secara komparatif lebih kuat dari dia saat ini. Ini berarti kemampuan golem selama masa hidup mereka lebih gagah dari kemampuannya sendiri. Karena Kaisar Iblis Darah masih dalam keadaan syok dan mencoba memproses semua ini, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Segera, semburan energi spiritual memenuhi pagoda. Kali ini, Mu Chen mengeluarkan semua cairan spiritual sovereign yang tersisa, yang sebanyak 150 juta unit. Ledakan, arus deras yang telah diubah oleh cairan spiritual sovereign mengamuk, saat 8 golem dengan rakus membuka mulut mereka dan menghirupnya dengan keras. Segera, mereka menelan seluruh semburan dalam satu tegukan. Tepat setelah mereka menelan sejumlah besar cairan spiritual sovereign, 8 golem tampaknya secara bertahap melepaskan tubuh mereka dari dinding pagoda, melepaskan diri sedikit demi sedikit sebelum akhirnya melompat keluar. 8 golem itu seperti 8 dewa iblis saat mereka berdiri menjulang di tengah pagoda, samar-samar menggemakan rasa kebiadaban yang tak tertandingi. Suara mendesing. 8 golem kemudian meledak keluar dari pagoda, langsung menyerbu ke arah Kaisar Iblis Darah. Melihat mereka mendekat, Kaisar Iblis Darah menyipitkan matanya dan mengambil langkah keluar, muncul pertama di depan salah satu golem. Saat dia menembakkan telapak tangan, sinar berdarah menutupi langit, bertabrakan dengan golem dengan kekuatan besar. Bang! Gelombang energi yang menakutkan menyebar saat tubuh Kaisar Iblis Darah bergetar. Adapun golem itu terbang mundur dan menabrak dinding pagoda, menyebabkan lubang yang dalam terbentuk di dinding. Suara mendesing. 7 golem lainnya menyerbu ke depan dan menjebak Kaisar Iblis Darah saat serangan menakutkan membayangi dirinya seperti badai hujan, ledakan. Kedua belah pihak bertempur cukup lama, tetapi Kaisar Iblis Darah pada akhirnya lebih kuat, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan, meskipun dia menghadapi pengepungan yang begitu intens. Sebagai gantinya, dia terus-menerus mengirim golem terbang keluar, satu persatu. Golem budur di negara bagian ini seharusnya sudah mencapai kemampuan penguasa surgawi, tapi ini masih belum cukup. Pemandangan Mu Chen melintas saat dia menyaksikan adegan ini. Menurut anggapannya, untuk mengembalikan golem ini ke tingkat energi penguasa surgawi, setidaknya dibutuhkan 400 hingga 500 juta unit cairan spiritual sovereign. Ada juga prasyarat bahwa dia harus secara pribadi memiliki tingkat energi penguasa surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan permusuhan dari golem budur ini sama sekali. Namun, masih mungkin untuk sementara menjebak Kaisar Iblis Darah, gumam Mu Chen saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat itu, 8 golem yang mengelilingi Kaisar Iblis Darah tiba-tiba jatuh ke belakang dan menyatukan telapak tangan mereka. Pada saat itu, sinar hitam menembus ruang, dan dalam beberapa saat, itu membentuk perisai cahaya berbentuk berlian hitam. Perisai cahaya dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menjebak Kaisar Iblis Darah di dalamnya, seperti sel penjara. Kaisar Iblis Darah meledakkan pukulan demi pukulan, dan setiap pukulan yang ia ledakkan ke perisai cahaya berlian membuatnya bergoyang dengan kuat. Dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak akan lama sampai perisainya dihancurkan secara paksa. Melihat ini, Mu Chen melambaikan lengan bajunya. Kemudian, di dalam pagoda kristal, sinar kristal yang kuat meledak. Itu bersinar sebelum menetap di perisai cahaya berbentuk berlian gelap. Sis,
Sinar kristal dengan cepat mengukir garis urat kristal ke perisai cahaya, dan dengan pembentukan urat kuno ini, perisai cahaya berbentuk berlian yang awalnya bergoyang perlahan menjadi stabil dan tetap tidak bisa digerakkan, tidak peduli berapa banyak kaisar iblis darah memukulnya. Hanya ketika Mu Chen melihat ini, dia pelan-pelan menghela nafas. Tapi, dia tahu bahwa ini hanya perbaikan sementara, yang tidak akan bisa bertahan lama. Kaisar iblis darah cepat atau lambat akan melarikan diri. Pada saat itu, 8 budur juga akan rusak, yang berarti dia tidak akan mengaktifkannya untuk sementara waktu. Di dalam perisai cahaya berbentuk berlian, seolah-olah Kaisar Iblis Darah tahu bahwa ini adalah kecerdasan terakhir Mu Chen. Oleh karena itu, dia memandang Mu Chen dengan ejekan yang disengaja. Berhenti melakukan perlawanan yang kaku. Jika Anda dengan patuh membiarkan saya menelan Anda bisa mati dengan cara yang lebih baik. Saat suaranya bergema, itu sedingin biasanya. Namun, Mu Chen hanya menyeringai mendengar ucapannya dan mengabaikannya. Dia kemudian menghilang di dalam pagoda. Sosok Mu Chen dengan cepat muncul kembali di luar Mount Blood Demon. Kekuatan tertinggi dari penduduk asli dikejutkan oleh penampilannya. Segera setelah itu, wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan, karena mereka dengan jelas mengira bahwa Mu Chen telah menang. Tapi, sebelum mereka bisa bersorak, Mu Chen melambaikan tangannya. Ekspresi seriusnya mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka langsung menutup mulut. Bai Susu datang ke sisi Mu Chen dan melihat ke pagoda dengan hati-hati sebelum dia bertanya dengan gelisah, "Tuan, bagaimana dengan Kaisar Iblis Darah?" Mu Chen terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Aku bisa menjebaknya untuk sementara, tapi waktu terbatas. Begitu dia kabur, saya takut bahkan saya tidak bisa menghentikannya lagi." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah halus Bai Susu menjadi pucat dan matanya yang berkilau redup. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi seputih porselennya, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, "Guru, jika ini tidak dapat dilakukan, ketika saatnya tiba, silakan pergi ketika Anda mendapat kesempatan." Dia tahu itu, dengan kemampuan Mu Chen, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Darah, jika dia ingin melarikan diri, maka dia mungkin masih bisa melakukannya dengan sukses. Mu Chen tidak menanggapinya. Sebagai gantinya, dia hanya mengerutkan alisnya dan menatap batu rune yang diberikan kepadanya oleh Martial Ancestor, yang sekarang ada di tangannya. Jika dia sampai pada titik di mana dia tidak punya pilihan lain, dia pikir dia akan menghancurkan batu rune. Tapi, dia tidak terlalu yakin, karena dia berada di alam bawah, apakah dia masih bisa memanggil leluhur bela diri tepat waktu. Oleh karena itu, taktik ini tampaknya tidak stabil, dan hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhirnya. Karena itu, sepertinya dia masih harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menemukan cara menghadapi Kaisar Iblis Darah. Mu Chen dilema ini merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyipitkan matanya seolah baru saja memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sedikit, lalu mengulurkan telapak tangannya. Cahaya putih muncul di atasnya, dan itu bersinar. Kemudian, mutiara spiritual naga putih muncul di telapak tangannya. Mu Chen menjentikkan jarinya, dan mutiara spiritual naga putih secara bertahap naik sebelum mulai mengambang di depannya. Sekarang, satu-satunya taktiknya adalah mencoba melihat apakah dia bisa memanggil keyakinan naga putih berdaulat di sini. Mutiara spiritual naga putih melayang diam-diam di depannya. Meski melayang dalam cahaya putih, masih tidak ada gerakan. Ketika Mu Chen melihat ini, bayangan kekecewaan melintas di matanya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan melambaikan lengan bajunya lagi, berniat untuk menyimpan mutiara spiritual naga putih. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan mutiara spiritual naga putih bergetar. Berdengung, seberkas cahaya putih tiba-tiba keluar dari dalam ratna. Kemudian, akhirnya terkondensasi di atas mutiara spiritual naga putih sebelum berubah menjadi sosok tua. Keberadaan peluang, cahaya terkondensasi di atas mutiara spiritual naga putih dan kemudian secara bertahap berubah menjadi sosok tua. Sosok itu mengenakan jubah putih, dan ketika dia muncul, kedua matanya tertutup rapat. Hanya setelah beberapa saat mereka perlahan terbuka. Awalnya, ada sedikit kebingungan dalam tatapannya. Namun, saat dia melihat gunung Blood Demon yang menjulang tinggi di depannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ada gelombang kegembiraan di matanya. Gunung Naga Suci. Dia bergumam keras, dan pada saat itu, sambaran kilat cahaya spiritual muncul di matanya.
Perasaan bingungnya tiba-tiba menghilang saat dia berbalik dan melihat pertama kalinya Mu Chen. Tuan Naga Putih, sudah lama tidak bertemu. Mu Chen menyambutnya dengan senyum tipis. Itu adalah kamu, Sovereign White Dragon linglung saat dia melihat Mu Chen. Kemudian dia dengan cepat mengingat situasi mereka saat dia bertemu Mu Chen sebelum dia menghilang. Namun, Mu Chen pada saat itu belum melangkah ke level Sovereign manapun, tetapi sekarang, bahkan Sovereign White Dragon merasa seolah-olah dia tidak dapat melihat melalui Mu Chen. Tuan Naga Putih, apakah Anda ingat apa yang Anda percayakan untuk saya lakukan? Mu Chen menangkupkan tinjunya di tangan yang lain dan tersenyum. Sovereign White Dragon sepertinya mengerti apa yang dia maksud, saat dia gemetar saat melihat sebidang tanah yang familiar di depan matanya dan berkata dengan suara serak, "Ini adalah tanah rumahku." Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya sedikit berubah. Bagaimana dengan iblis ekstrateritorial? Aku telah memusnahkan semua Blood Demon Lord di dunia ini, kata Mu Chen lembut. Sovereign White Dragon memandang Mu Chen dengan heran. Matanya jelas dipenuhi dengan ketidakpercayaan, karena dia tahu bahwa para Raja Iblis Darah itu semua memiliki kemampuan yang setara dengan penguasa duniawi lengkap dari 1000 dunia. Tingkat kemampuan itu ada dengan cara yang jauh di luar jangkauannya, bahkan ketika dia masih hidup. Namun, iblis yang kuat ini sekarang semuanya telah binasa di tangan pemuda di depannya. Sementara itu, Sovereign White Dragon masih dalam keadaan shock, suara yang jelas bergema di sampingnya. Ada getaran serupa dalam suara itu, karena pemiliknya jelas sangat gembira juga. Pendiri Naga Putih, apa yang dikatakan tuannya memang benar. Semua Raja Iblis Darah itu telah dieksekusi. Petik 2. Sovereign White Dragon melihat ke seberang, hanya untuk melihat mata indah bayi susu yang berkaca-kaca menatapnya, wajahnya yang lembut dipenuhi dengan kegembiraan. Kamu adalah, Sovereign White Dragon menatap bayi susu, dan tiba-tiba, ekspresi di matanya bergerak-gerak. Anda adalah penerus garis keturunan Naga Putih saya. Murid-muridmu bayi susu memberi hormat padamu, leluhur. Bayi susu membungkuk anggun dengan pipi cantiknya yang memerah. Sovereign White Dragon menatapnya dari atas ke bawah, dan tertawa getir. Orang-orang dari generasi yang lebih muda secara tak terduga telah mencapai lebih dari kita, para orang tua. Sepertinya kami benar-benar tidak berguna. Tidak heran kita tidak bisa melindungi dunia ini. Dia jelas bisa melihat bahwa bayi susu sebenarnya lebih kuat daripada sebelum kematiannya. Mendengar kata-kata itu, bayi susu langsung mengklarifikasi, leluhur, ini adalah pencapaian semua pendahulu dalam garis keturunan kita melalui kehidupan mereka dan bukan hanya kekuatanku sendiri. Nenek moyang dan senior lainnya, meskipun telah pergi jauh, juga berjuang untuk mengejar hukum keselamatan. Hanya dengan begitu orang yang kuat dapat lahir darinya. Petik 2. Sovereign White Dragon tampak terkejut sesaat, dan ekspresinya meredup. Saya melihat, sepertinya mereka telah menggunakan pilihan terakhir mereka, tapi itu, juga, membutuhkan seseorang yang cocok, dan fakta bahwa Anda dapat melakukannya juga luar biasa. Petik 2. Mu Chen mendengarkan percakapan itu dan tertawa. Ini bukan waktunya untuk mengenang masa lalu sekarang, Tuan Naga Putih. Meskipun aku telah membunuh semua Blood Demon Lord di tanah ini, masih ada masalah lain yang lebih besar. Dia menunjuk ke pagoda yang menjulang tinggi. Sebelum Blood Demon Lord ini mati, mereka menciptakan Blood Demon Emperor dengan bantuan Blood Essence yang tak terhitung jumlahnya di dalam surga dan bumi ini. Itu adalah tingkat Kaisar Iblis yang paling kuat, setara dengan penguasa surgawi. Petik 2. Sovereign White Dragon tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Dia telah berlatih di dunia 1000 besar sebelumnya dan secara alami tahu betapa mengerikan keberadaan penguasa surgawi. Siapa sangka selama tahun-tahun ini, suku darah iblis benar-benar telah menciptakan Kaisar Iblis Darah di dunia mereka. Ekspresi Sovereign White Dragon cemas saat dia bergumam, sekarang aku benar-benar kehabisan akal. Haruskah ini hari di mana jutaan nyawa di duniaku binasa? Petik 2. Saya takut apakah mereka binasa atau tidak harus bergantung pada kesempatan yang Anda janjikan tahun itu, kata Mu Chen sambil menyeringai. Sovereign White Dragon berhenti, lalu segera, cahaya terang muncul di matanya. Dia memandang Mu Chen dengan heran dan berkata, Mu Chen, mungkin Anda sudah mencapai tahap sebelum penguasa surgawi. Saya sekarang dengan getir mencari jalan menuju penguasa surgawi. Mu Chen mengangguk, lalu dia menatap Sovereign White Dragon dengan mata berbinar dan berkata, aku ingin tahu apakah kamu, tuanku, dapat mencerahkanku.
Dia berusaha keras untuk datang ke dunia ini dan mengusir setan-setan itu. Alasan dia melakukan ini secara alami demi kesempatan tertinggi yang dijanjikan Sovereign White Dragon kepadanya. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menemukan jalan menuju penguasa surgawi di sini. Cahaya spiritual terpancar di mata Sovereign White Dragon, dan setelah berpikir beberapa saat, dia berkata, jika memang begitu, maka mungkin masih ada kesempatan untuk selamat dari bencana ini. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia melanjutkan, apakah kamu tahu Martial Ancestor? Mu Chen mengangguk sedikit dan berkata, saya telah bertemu dengan Master Martial Ancestor sekali. Sovereign White Dragon menatapnya dengan kagum. Bagaimanapun, orang-orang seperti Martial Ancestor adalah puncak keberadaan di dunia seribu besar. Penguasa surgawi hampir tidak bisa bertemu dengannya bahkan sekali, apalagi makhluk normal. Namun, Mu Chen telah melakukan itu, yang cukup untuk membuktikan latar belakangnya yang luar biasa. Maka kau juga mungkin harus tahu bahwa leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah, dan dunia kita juga telah diserang sebelumnya oleh pasukan dari ras ekstrateritorial. Namun, Martial Ancestor tidak ada bandingannya di antara kita. Meskipun dia berasal dari dataran rendah, dia masih bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan tatanan alam dan akhirnya melenyapkan ras ekstrateritorial. Naga putih berdaulat menghela nafas. Mungkin hanya mereka yang luar biasa seperti Martial Ancestor yang bisa melakukan tindakan legendaris seperti itu. Mu Chen nudit. Tidak ada seorang pun di dunia seribu besar yang tidak tahu tentang tindakan legendaris dari Martial Ancestor. Tapi aku khawatir kau tidak tahu bahwa alasan leluhur bela diri bisa bertarung dan menang melawan Kaisar Iblis Aneh adalah karena ada item yang memainkan peran penting. Sovereign White Dragon menyeringai sebelum melanjutkan perlahan, dan item itu disebut Janin Duniawi. Yang disebut Janin Dunia, dianggap sebagai roh dunia yang berinkarnasi dari esensi seluruh dunia itu. Namun, ia tidak memiliki kesadaran diri. Jika seseorang bisa mengendalikannya, maka mereka bisa dengan mudah menyesuaikan energi dunia. Tetapi tidak semua alam rendah memiliki keberadaan janin duniawi, karena pembentukannya juga membutuhkan semua jenis peluang. Janin duniawi hanya akan muncul di sangat sedikit alam bawah. Petik 2. Naga putih berdaulat menunjuk satu jari ke ruang dunia ini dan menandai setiap kata-katanya dengan jelas. Dan di dunia kita, janin duniawi secara kebetulan ada. Dan dengan dukungan dari kekuatan itu, Sovereign White Dragon menatap serius ke arah Mu Chen dan berkata perlahan, Anda kemudian dapat menerobos belenggu dan melangkah ke tingkat penguasa surgawi yang sebenarnya. Petik 2. Mu Chen terkejut, dan di matanya, roh berapi-api yang tak berujung menyembur keluar. Prediksinya memang tidak salah. Di sisi dunia ini benar-benar ada kesempatan yang bisa membantunya menerobos ke penguasa surgawi. Tapi dalam keadaan normal, janin duniawi itu hanya bisa dirasakan oleh kehidupan dunia ini. Itu juga karena keuntungan ini sehingga leluhur bela diri saat itu dapat menaklukkan janin duniawi dan menekan Kaisar Iblis Aneh itu. Petik 2. Sovereign White Dragon memandang Bai Susu dengan penuh simpati dan berkata, sangat disayangkan bahwa di dunia kita, tidak pernah ada legenda seperti Martial Ancestor. Meskipun Susu telah mencapai ranah yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu sebagian besar disebabkan oleh pembentukan kekuatan eksternal. Oleh karena itu, mustahil untuk merasakan janin duniawi, dan bahkan jika hal itu dapat dirasakan, saya khawatir dia masih tidak dapat memperbaiki dan menundukkannya. Petik 2. Alis Mu Chen sedikit mengernyit, karena dia bukan makhluk hidup dari dunia ini tetapi orang luar. Haha, kamu tidak perlu khawatir. Karena saya telah berjanji kepada Anda, saya secara alami akan memiliki cara lain. Sovereign White Dragon terkekeh dan menunjuk ke sebidang tanah ini sebelum berkata, dunia ini spiritual. Jika semua makhluk hidup di dunia ini dapat dengan tulus berdoa pada saat yang sama, dengan bantuan energi doa itu harus dapat melindungi Mu Chen sehingga dia dapat merasakan janin duniawi itu. Petik 2. Semua makhluk hidup, Mu Chen tenggelam dalam pikirannya. Hati manusia paling tidak bisa diprediksi. Karenanya, saya khawatir metode ini biasanya cukup sulit. Tapi sekarang sisi dunia ini sedang diserang oleh iblis, dan semua orang jatuh ke lautan penderitaan. Jika ada cara untuk menyelamatkan ini, maka saya pikir tidak ada yang akan menyerah dengan mudah, kata Sovereign White Dragon. Mendengar itu, mata Mu Chen berbinar. Segera setelah itu, dia membungkuk kepada Sovereign White Dragon dengan hormat. Jika cara ini berhasil, saya pasti akan memastikan kedamaian dunia ini.
Jika dia bisa masuk ke penguasa surgawi dengan bantuan strategi ini, maka dia jelas tidak akan takut pada Kaisar Iblis Darah lagi. Berurusan dengannya akan jauh lebih mudah, tidak seperti kemacetan saat leluhur bela diri melawan Kaisar Setan Aneh. Ini bukan untuk mengungkapkan betapa dia telah melampaui Martial Ancestor. Hanya saja saat itu, leluhur bela diri berada di alam bawah, dan taktiknya terbatas. Padahal sekarang, selain datang dari dunia seribu besar, Mu Chen juga memiliki dua kekuatan super langka besar. Begitu dia menjadi penguasa surgawi, lawan umum di levelnya bahkan tidak berani menguji tepinya. Jika begitu, maka atas nama semua makhluk hidup di dunia ini, saya berterima kasih atas perlindungan masa depan Anda sebelumnya, kata Sovereign White Dragon dengan sikap hormat. Jika Mu Chen melangkah ke penguasa surgawi, maka dia secara alami akan menjadi salah satu puncak dalam yang kuat di dunia seribu besar, cukup untuk disebut seorang doso. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi dan duduk bersila di udara sebelum dengan lembut menutup matanya. Saat matanya tertutup, gelombang tak berbentuk berasal darinya dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, gelombang tersebut mencapai semua wilayah di bidang bawah. Pada saat yang sama, di hati Bai Susu dan semua penduduk asli, ada kekhawatiran yang meningkat. Maka, mereka semua duduk bersila sekaligus dengan hati yang murni dan tenang. Saat mereka duduk dengan tenang, setelah beberapa saat, tiba-tiba ada bintik-bintik cahaya muncul dari dahi mereka yang akhirnya terangkat ke langit yang jauh dan melayang ke arah Mu Chen. Mu Chen membiarkan titik cahaya itu melayang ke arahnya dan mendarat di tubuhnya. Di antara langit dan bumi, semakin banyak titik cahaya muncul dari tempat-tempat yang lebih jauh, seolah-olah mereka telah menemukan bentangan ruang yang luas. Seluruh dunia dirasuki oleh titik cahaya misterius itu. Bintik-bintik cahaya menyelimuti ruangan, dan akhirnya, seolah-olah mereka telah berubah menjadi kepompong cahaya, mereka menyelimuti Mu Chen. Saat cahaya misterius bersinar melalui mata mereka, pada saat itu, Mu Chen perlahan menutup mata gelapnya. Penghalang surgawi, bintik-bintik cahaya melonjak terus-menerus dan akhirnya menyelimuti Mu Chen sepenuhnya. Saat dia menutup matanya, seolah-olah kesadaran naik ke udara, menembak langsung ke dalam kehampaan tanpa akhir di bawah perlindungan cahaya doa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak lama kemudian Mu Chen tiba-tiba merasakan sesuatu dan kesadarannya membuka matanya. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan kacau balau. Tempat ini seperti di awal langit dan bumi, karena tidak ada pemisahan ruang dan bahkan waktu berlalu dengan sangat lambat. Saat Mu Chen melihat ruang kekacauan ini, kesadarannya secara bertahap menyebar untuk merasakan jiwa duniawi yang tersembunyi di dalam ruang kekacauan ini. Bentuk penginderaan ini tidak mendapatkan respons apapun pada awalnya, tetapi saat cahaya doa di sekelilingnya semakin kuat, dia akhirnya merasakan getaran misterius yang tiba-tiba mendekatinya. Kesadaran Mu Chen pergi ke sana dengan cepat. Kemudian, dia menyaksikan pancaran cahaya yang berfluktuasi dalam ruang kekacauan. Pancaran cahaya bermekaran dan, seperti laut, mereka mengirimkan gelombang ke tengah kekacauan. Cahaya yang tidak teratur tampak seolah-olah mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Jenis vitalitas besar itu membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut. Energinya sangat murni dan kuno, seolah-olah lahir saat pembentukan dunia. Mu Chen menatap lautan cahaya yang tidak teratur. Dia bisa merasakan bahwa, di dalam samudra ini, ada getaran yang tak terbatas dan luas. Jelas sekali, ini adalah jiwa duniawi dunia ini. Suara mendesing. Saat Mu Chen menatap pemandangan di depannya, gelombang pasang di lautan kekacauan tiba-tiba naik. Di tengah lautan kekacauan, pusaran besar terbentuk, yang segera diikuti oleh bola kekacauan yang naik perlahan dari dalamnya. Bola gangguan yang bersinar itu seperti jantung yang sedang berbunyi bip pelan, dan seiring dengan setiap gerakannya, seluruh dunia bergetar. Ketika bernafas, angin dan awan berkumpul, pasang surut air pasang, dan matahari terbit sementara bulan turun. Ini adalah jiwa duniawi. Mu Chen bergumam saat dia melihat bola gangguan yang bersinar itu. Meskipun dia tidak bisa merasakan kesadaran apapun yang berasal darinya, dia masih bisa merasakan sedikit spiritualitas yang memancar darinya. Kemudian, ekspresi di mata Mu Chen tiba-tiba membeku, karena dia bisa melihat bahwa, di atas bola kekacauan yang bersinar ini, pembuluh darah berdarah berebut di atasnya. Pembuluh darah yang terjalin di permukaannya seperti belatung yang mencengkeram tulang, membuat bola gangguan yang bersinar tampak sangat tidak proporsional.
Apakah karena dunia ini diserang oleh suku darah iblis dan banyak nyawa diambil sehingga jiwa duniawi ini juga mengalami erosi? Mu Chen bertanya-tanya keras saat tatapannya melintas dan ketakutan memenuhi hatinya. Namun, kondisi ini membuatnya merasa sedikit lebih bahagia. Ini karena, jika jiwa duniawi sudah merasakan bahaya yang dibawa oleh suku darah iblis, maka akan ada lebih sedikit rintangan untuk menerimanya. Pada pemikiran ini, kesadaran Mu Chen perlahan semakin dekat dengannya. Jiwa duniawi, aku dapat membantu kalian semua menghalau suku darah iblis dan mengembalikan vitalitas ke dunia ini, tapi aku akan membutuhkan kekuatanmu. Mu Chen tidak bersembunyi terlalu banyak, tetapi langsung menyatakan tujuannya, mengetahui bahwa, meskipun jiwa duniawi tidak memiliki kesadaran, ia masih memiliki beberapa spiritualitas. Oleh karena itu, ia bisa menilai bahaya dunia ini dengan mengandalkan instingnya. Saat Mu Chen selesai berbicara, bola gangguan yang bersinar sepertinya sedikit bergetar, tetapi masih tidak ada gerakan yang jelas. Melihat itu, Mu Chen tahu itu karena dia bukan dari dunia ini yang menyebabkan jiwa duniawi sedikit menolaknya. Jika Bai Susu berdiri di sini sekarang, maka dia akan mendapatkan bantuannya lebih cepat. Tapi, dia tidak terburu-buru, tapi hanya mengulangi dengan sungguh-sungguh, Kaisar Iblis Darah sangat kuat. Jika kita membiarkan dia melarikan diri, saya pasti akan dikalahkan olehnya. Pada saat itu, untuk melindungi diri saya sendiri, saya hanya bisa mundur. Ini berarti bahwa sisi dunia ini akan diserang oleh suku darah iblis dan semua kehidupan akan langsung berubah menjadi darah rezeki. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, ketika saatnya tiba, bahkan kamu, jiwa duniawi, akan sulit lepas dari tangan mereka. Kemudian, kalian semua akan terkikis oleh Kaisar Iblis Darah dan diserap sehingga dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Petik 2. Begitu Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, yang mengandung rasa tragedi yang begitu berat, jiwa duniawi juga jelas terpengaruh. Cahaya yang tidak teratur di sekitarnya semakin kuat, tetapi pada akhirnya, masih tidak ada gerakan yang terlihat ke depan. Tatapan Mu Chen melintas, saat dia menjadi sedikit tidak sabar. Jika dia bisa memurnikan jiwa duniawi ini, itu akan sama dengan dia menjadi penguasa dunia ini. Kemudian, semua makhluk hidup akan berada di bawah kendali pikirannya. Oleh karena itu adalah pelindung mereka, jiwa duniawi jelas tidak benar-benar mempercayai Mu Chen, karena dia adalah orang luar. Oleh karena itu, Mu Chen mengambil langkah maju dan berkata dengan nada yang dalam, jika aku menjadi penguasa dunia ini, aku bersumpah dari lubuk hatiku yang paling dalam untuk melindungi kedamaian dunia ini, dan selama aku memiliki nafas, aku tidak akan membiarkan ras luar angkasa melangkah ke dunia ini lagi. Petik 2. Suaranya cerah dan jauh dan segera bergema di seluruh gangguan. Sumpahnya datang dari lubuk hatinya. Orang lain mungkin tidak menyadari ini, tetapi jiwa duniawi ini lahir bersama dengan langit dan bumi, jadi itu sangat sensitif. Jika hati seseorang tidak benar, ia tidak akan bisa lepas sama sekali. Oleh karena itu, tidak lama setelah Mu Chen mengucapkan sumpahnya, jiwa duniawi akhirnya meledak menjadi jutaan sinar yang tidak teratur, dan di dalam kekacauan itu, suara nada seperti dewa sepertinya keluar. Dalam kekacauan itu, ratusan juta bayangan makhluk hidup tampak samar-samar muncul. Pada pemandangan ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Kebahagiaan yang tak terkendali menghangatkan hatinya. Dia tahu bahwa ini berarti jiwa duniawi telah setuju. Kemudian, dengan sekejap pikiran Mu Chen, tubuh fisiknya, yang berdiri di luar gunung Blood Demon, segera menghilang ke udara tipis, hanya untuk muncul kembali dalam gangguan di contoh berikutnya. Kesadaran Mu Chen kembali ke tubuhnya saat dia melirik bola gangguan yang bersinar. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya menembus tirai tebal dan tebal sinar tidak teratur sebelum mendarat di bola gangguan yang bersinar. Dia duduk bersila dan sedikit memejamkan mata. Sementara itu, tubuhnya tenggelam tepat ke dalam bola gangguan yang bersinar, sedikit demi sedikit. Di tengah kekacauan ini, seolah-olah waktu benar-benar stagnan, yang kebetulan memberinya cukup waktu untuk mengisi ke tingkat penguasa surgawi. Saat tubuh fisiknya menyatu menjadi bola gangguan yang bersinar, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pada saat berikutnya, Mu Chen merasa seolah-olah berada di lautan kekacauan saat energi tidak teratur yang tak terbatas dan luas terbang segera. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas kekacauan dan dituangkan ke dalam tubuhnya perlahan-lahan dari atas penutup roh surgawinya. Ledakan, tingkat sinar yang tidak teratur itu adalah energi purba yang telah lahir di awal dunia ini, dan itu tidak terbatas dan luas.
Dalam hal nilai, meskipun itu masih bisa dianggap sebagai energi tingkat atas di dunia 1000 besar, keberadaannya langka. Hanya dunia yang telah melahirkan jiwa duniawi yang bisa mendapatkan sedikit energi ini. Saat dia merasakan energi besar melonjak di sekitarnya, Mu Chen segera meluncurkan teknik budidaya. Pada saat itu, darah dan daging di tubuhnya bergetar sebelum benar-benar melahap energi besar yang mengalir ke tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, Mu Chen merasa seolah-olah dia telah menelan beberapa miliar unit cairan spiritual berdaulat. Pada saat itu juga, dia merasakan getaran samar di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa energi jiwa duniawi ini bisa begitu halus dan tanpa akhir. Itu benar-benar pantas mendapatkan ketenaran sebagai makhluk spiritual yang menyertai kelahiran langit dan bumi. Kepalanya berputar, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya untuk secara bertahap membenamkan dirinya ke mode kultivasi tingkat dalam. Mu Chen tidak terburu-buru, tetapi membiarkan sinar cahaya yang tidak teratur terus mengalir masuk. Sementara itu, energi spiritual di tubuhnya juga tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh fisik Mu Chen duduk dengan cara ini di tengah gangguan selama beberapa waktu. Nyatanya, beberapa dekade telah berlalu. Sosoknya tetap tidak tergerak, seperti batu besar, dan bahkan nafasnya perlahan semakin redup dan redup. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, tubuh seperti batu Mu Chen sepertinya mulai bergetar. Di saat berikutnya, matanya akhirnya terbuka perlahan. Berdengung. Saat dia membuka matanya, seberkas cahaya halus melesat keluar. Sinar itu menyinari tak terlukiskan, dan itu benar-benar menembus lubang melalui kekacauan sebelum akhirnya menghilang ke dalamnya. Mu Chen secara bertahap menutup telapak tangannya. Dia merasakan energi spiritual yang melonjak tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Getaran sederhana tubuhnya terasa seolah-olah ada guntur tak berujung menabrak tubuhnya. Ledakan. Ratusan juta sinar cahaya spiritual meledak dari tubuh Mu Chen, dan di antara secercah cahaya spiritual itu, tubuh Mu Chen langsung mulai mengembang saat dia duduk bersila di ruang kekacauan. Tubuhnya memancarkan seberkas cahaya suci yang membuatnya tampak seperti matahari, melepaskan cahaya di tengah kekacauan itu. Saat Mu Chen melihat tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa hampir setiap inci darah dan dagingnya mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Faktanya, energi spiritual memenuhi seluruh tubuhnya, itu adalah pada titik di mana dia tidak bisa berdiri lebih dari itu. Perasaan itu seperti danau yang airnya terisi sampai ke tepinya. Tepat pada saat ini, dia telah mencapai batas di bawah penguasa surgawi, dan menurut perkiraannya, dengan energi spiritual yang mengerikan di tubuhnya, jika dia bertemu dengan kekuatan tertinggi lain yang telah mencapai tingkat penguasa surgawi, maka itu mungkin baginya untuk menghancurkan mereka hanya dengan telapak tangannya. Sampai saat ini, Mu Chen sudah bisa merasakan kehadiran penghalang yang dibelenggu. Penghalang itu sangat kuat, dan itu telah menghalangi semua jalannya untuk naik sejauh ini. Mungkin, itu adalah penghalang penguasa surgawi. Ekspresi Mu Chen tenggelam saat dia menyadari ini. Sekarang dia sudah mencapai batas, jika dia melanjutkan, dia mungkin bisa mendobrak penghalang. Tapi, ada juga kemungkinan besar kalau tubuh fisiknya bisa terisi sampai meledak. Kemudian, ketika energi spiritual membalas, mungkin saja itu adalah kejatuhannya. Kemungkinan dua ujung yang berbeda dan ekstrim seperti itu tentu saja membuat orang takut, tidak berani untuk tidak sering mencobanya. Tatapan Mu Chen berbinar. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah tajam. Jalan kultivasi pada dasarnya melalui kesulitan dan pelatihan. Untuk mencapai puncak tersebut dibutuhkan ketajaman dan keberanian untuk maju dengan berani. Karena hari ini adalah hari di mana kesempatan besarnya telah muncul dengan sendirinya, jika Mu Chen melewatkannya, tidak diketahui berapa bulan atau tahun yang dibutuhkan sebelum kesempatan semacam ini datang lagi. Saat memikirkan hal itu, ekspresi Mu Chen berubah serius, dan tidak ada lagi tanda-tanda keraguan dan ketakutan di matanya. Dia kemudian melihat ke atas ke dalam kehampaan dan berkata dengan suara rendah, "Jiwa duniawi, tolong bantu saya untuk memecahkan penghalang surgawi ini." Yang ada hanya keheningan. Kemudian, setelah beberapa saat, banyak sinar cahaya yang tidak teratur menyebar ke seluruh lingkungan, sementara bola gangguan yang bersinar naik tinggi ke udara, lalu menyusut saat berputar. Akhirnya, itu menembak ke bawah dan berubah menjadi sinar cahaya yang tidak teratur sebelum jatuh tepat ke selimut roh surgawi Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Menang atau kalah, itu semua tergantung pada langkah ini.